Ya sekilas mah ada yang bilang kayak nenek-nenek. Orang bilang atau Heeh, emang dari foto kelihatannya? orang bilang kan yang jenguk itu nggak boleh masuk, cuma Heeh. lewat mata, kayak nenek-nenek, kayak bukan anak saya. Terus matanya tuh tajam kalau lihat orang tuh, jadi ngedadak gitu. Lihat Tapi orang, kalau Teh Imas sendiri lihat anaknya, nggak mau lihat saya. enggak maksudnya yang dilihat Teh Imas ke anak memang fisiknya memang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Semarang. Kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau ingin bercerita kisah pribadinya agak sedikit mistis dan di luar nalar. Sebelum kita berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber sama Teh Imas. Ya, Sehat Teh Imas? alhamdulillah. Teh Imas, Apose, lagi sibuk apa Teh Imas? sibuk apa ya? Ya gini we, Ya gini teh apa kan kudu puguh meureun ai sibuk teh sibuk naon? sibuk menghitung hari Kerja oge. kerja. Kerja apa? Kerja apa ya? Di tempat spa. Tempat spa. Eh, Boleh dong. apanya yang boleh? Boleh nanti saya mau di spa gitu. Oh boleh, boleh. Datang saja ke Jalan Naripan. Siap di Jalan Haliman sekalian iklan. Iya, boleh kan? Siap, boleh nggak apa-apa. Sekalian aja yang mau di spa ke Teh Imas juga bisa privat nih. Kok bisa kan? Oke Teh Imas, katanya Teh Imas ini punya apa ya, cerita yang sedikit mistis ya, Iya, iya. pengalaman pribadi atau gimana? Pribadilah ada anak sendiri. Oh, awalnya gimana sih? Anak tuh sakit ya. Heeh. Awalnya sakitnya tuh sehari, 2 hari, 3 hari sembuh. Mhm, Kasih dulu obat warung. mhm, Udah sembuh 2 hari sakit lagi. Itu aja, nggak curiga apa-apa. emangnya rasanya apaan? Ya pertama panas dingin biasa. Oh biasa meriang gitu Heeh. dikiranya. Nah, Lama-kelamaan sakitnya tuh tambah parah, panas. Kalau 3 hari panas kan takut. Saya heeh, bawa ke dokter terdekat yayasan. Obat habis, sakit lagi. mhm, Dibawa ke lain dokter, sakit lagi. Gitu. mhm, Tapi dibawa ke dokter terdekat lagi, pas diperiksa, oh lambungnya bu. Soalnya kan muntah-muntah terus tuh, heeh, heeh, muntah-muntah. Oh lambungnya ya, ya mungkin anaknya suka pedas, kata saya iya, teh, suka minum dingin, pedas. Udah sembuh seminggu sakit lagi. Kenapa? Kata saya teh belum pernah sakit kayak gini. tapi yang kerasa sama anak lambung atau Pertamanya lambung, memang emang dibilang punya sakit. sebelumnya? Enggak punya Heeh, lambung, memang sakit. Cuma pas saya kagetnya tuh udah berapa hari sakit, mhm, pas dia tidur badannya tuh ngegeter, bukan yang mhm, kayak panas sih, badannya tuh ngegeter. Kalau kata orang Sunda mah oyak, tau nggak? heeh, heeh, Gitu. Saya tuh kaget kenapa, pas ditanya, gitu, kamu tuh dingin, kata saya. mhm, Enggak, tapi kenapa badannya gemeter? Enggak dingin. Yang sakitnya apa? mhm, Yang sakit ngomong apa? Enggak, udah gini, dia pusing. Periksa lagi ke dokter terdekat, jantung. jantung, Disuruh di ronsen, cek darah. Pas hasilnya aneh bang, apaan tuh? anak usia 14 tahun, sedangkan ukuran jantung itu ukuran jantung dewasa. Pas di rongsen, Heeh. terus Cek darah, kalau cek darah sih nggak normal, apa-apa, normal. heeh,
Terus udah hasilnya tuh dibawa lagi ke dokter yang lain karena takut hasil ronsennya Beda. Heeh. di ronsen lagi yang kedua kali yang lebih jelas, ternyata hasilnya memang sama. Sama Posisi diagnosis pertama sama Mm-mm. diagnosis kedua posisi sama. jantungnya tuh bukan ukuran anak seumuran gitu. Berarti Harus dirawat di rumah sakit. Heeh. Saya dirawat di rumah sakit. Pas diperiksa langsung ke paru-paru. Paru-parunya tuh terendam cairan hampir berapa? Apa kalau bahasa cairan? Liter apa ya? Banyak. Sampai dipasang selang. Selama sakit itu turun berat badan hampir 13 kilo. Tapi kondisi anaknya ada perubahan nggak? Malah tambah turun. Nggak, maksudnya dari fisik ya, dari badan Iya. gitu. Atau yang setiap kerasanya apa sih, meriang atau gimana? Iya. Terus kalau ada yang tanya, kamu teh sakit apa? Nggak tahu. Udah saya emang nggak sakit. Masa ada orang sakit ditanya nggak jawab nggak sakit? Tapi selalu ada keluhan. Saya tuh sakit apa? Kenapa orang tuh bilang saya tuh sakit? Udah saya emang nggak sakit. Dirawat hampir sebulan di rumah sakit. Kalau ditanya kejadian selama dirawat tuh nggak tahu. Jadi bingung kan? Semua hasil negatif. Hasil lab Semua negatif, apa negatif. Langsung saya rembukan sama keluarga, sama kakeknya, sama kakak, semua rembukan. Dan didoain lah. Kalau ini benar-benar penyakit, tolong disembuhkan. Kalau ini bukan penyakit, kenapa ganggu anak saya? Benar. Gitu. Anak saya nggak tahu apa-apa loh. Soalnya itu di luar nalar juga. Di luar seluruh jajaran kedokteran sampai yang spesialis pun turun melihat anak saya. Ya aneh, ini tuh sakit apa? Berarti malahan kalau tidur suka ngigau seperti gimana? Begini. Nanti jangan sekarang kesininya, nanti sama saya mah dilihat begini. Itu dalam keadaan Tidur. merem gitu? Tidur, badan itu menggigit. Sama saya teh dikompres itu sebelum dibawa ke rumah sakit. Istighfar. Nanti ya, kayak ngobrol sama orang. Anaknya bilang gitu. Nanti jangan dulu kesini, nanti lagi weh. Kok saya yang merindingnya saya? Sama saya juga. Sama saya mah ditantang. Terus gimana? Kata saya teh gini, emane rek naon datang ka dieu ngaganggu anak saya. Dia teh tidur. Meureun reuasnya lihat saya teriak-teriak. Oh, langsung bangun pas. Bangun dia teh. Ibu kenapa? Enggak. Tidur lagi. Ibu haus. Terus mah yuk ke rumah sakit. Abang nanti sakit, pusing. Berarti yang kerasa sama anaknya cuma pusing doang. Dia bilang pusing, tapi kalau lihat kondisinya, kalau lihat fotonya, kayak sekilas mah ada yang bilangnya nenek-nenek. Orang bilang atau emang dari foto kelihatannya? Orang bilang kan yang jenguk itu nggak boleh masuk, cuma lewat kaca, kayak nenek-nenek, kayak bukan anak saya. Terus matanya tuh tajam kalau lihat orang, jadi nggak dadak putus. Tapi kalau Teh Mas sendiri lihat anaknya? Nggak mau lihat saya. Enggak, maksudnya yang dilihat Teh Mas gitu. Ke anak emang fisiknya memang dia atau yang lain seperti orang lain kan lihatnya kayak nenek-nenek. Saya kayak anak biasa. Oh biasa, normal berarti. Cuma kalau lagi sekilas cuma orang lain yang lihat anaknya bukan dia. Kayak nenek-nenek. Udah berapa orang itu? Ya tiap yang lihat Tiap yang ngejenguk berarti. Kayak nenek-nenek. Saya mah positif mungkin karena berat badannya turun kata saya. Jadi kurus gitu. Saya cuma bersyukurnya tuh punya saudara, punya keluarga yang malah pernah tengah malam saya lari ke saudara karena posisi dia tuh muntah nggak berhenti, muntah malam-malam. Jam 11 malam muntah, kasih minum segelas muntahnya hampir 3 gelas. Minum segelas muntahnya hampir 3 gelas. Saya lari minta tolong ke saudara. Bingung atau saya mau gimana sama saudara gitu. Ya udah. Waktu saudara
waktu Teh Mas minta tolong ke saudara, tanggapan saudara apa tuh? Ya gitu, ada yang gituan. Tuhan apa? Ya ada yang ngikutin dia katanya. Oh, Gitu. Mungkin anak teh kan ada yang hinggap. katanya. Ada yang senggol kali lah sama anak saya. Anak saya mungkin bukan anak saya, kita juga kan memang sama makhluk itu kan nggak lihat Ya, kan. karena kita kan udah beda alam. Karena kita juga nggak lihat ya kalau kayak gitu. Memang kata saudara saya itu ada dua, nggak bisa jalan itu memang kayak kakek ringkinya tuh kayak kakek. Ya saya kira ya penyakit lah kata saudara. Ya memang ya kakek. Yang ngikutnya. Terus pas dilihat lagi itu nggak satu yang masuknya. Ada berapa? Hampir lebih dari 5 katanya. Jadi setengah badan anak saya itu udah bukan ini ya. Ya tiap minggu makanya nggak berhenti makan, nggak berhenti tiap malam Jumat, malam Selasa pasti sama bapaknya di semua keluarga didoain. Tiap hari nggak lepas dikasih air doa biar anak saya kuat. Kalau anak saya udah lama udah kuat malahan dia sampai bilang kayak gini, ibu capek. Wah saya nggak kebetulan dia bilang kayak gitu. Anaknya bilang sendiri capek kan? Nggak ada capek. Selagi dipegang dokter nggak ada bilang capek. Berarti orang sakit bilang capek udah. Selama sakit itu terus diperiksa ke dokter. Terus nggak lepas dari dokter, nggak lepas dari keluarga, dukungan kayak gitu, didoain kayak gitu, nggak dilepas. Kalau dilepas ya dokter nggak lepas sih, semua lepas. Jadi kan nggak minum kan, nggak makan, diasupan terus pakai apa sih, diinfus. Makan masih di pokoknya semua di bawah pengawas dokter. Cuma yang kagetnya tuh memang hasilnya semua negatif. Anehnya gitu ya. Malahan ada satu dokter yang bilang kalau hasil terakhir ini tetap negatif sampai di scan kan, sampai di scan, pokoknya semua pengecekan di rumah sakit dilakukan karena penasarannya dokter. Kalau cek yang terakhir ini tetap negatif, ada kemungkinan anak ibu mengidap penyakit HIV. Nah saya tambah bingung. HIV kan biasanya untuk orang dewasa. Maaf ya Bu, maaf kata dokter. Maaf saya harus bilang seperti ini karena kemungkinan kan banyak. Saya tidak bisa karena alasannya A, B, C karena itu, dan kemungkinan banyak, dan ada kemungkinan anak ibu mengidap penyakit. Dari mana asalnya? Alasannya dari mana? Buktinya apa gitu kan? Besok cek darah. Apa sok diambil anak saya nggak apa-apa, diambil hasilnya gak negatif. Aneh. Aneh. Saya kan kasihan. Lihat anak terus diambilan darahnya. Itu tuh berapa lama? Hampir satu bulan. 1 bulan ke dokter full. Oh di rumah sakit? Iya. Sebelum dibawa ke rumah sakit emang badannya nggak terlalu kayak gitu, cuma kalau kata saudara saya dibawa ke rumah sakit biar ada asupan gizi. Soalnya kan nggak bisa masuk makan apa-apa gitu. Tahu-tahunya dibawa ke rumah sakit. Takutnya ngedrop juga kan. Jadi kalau terus nggak bisa nafas kan. Oh gitu. Tidur nggak bisa tidur terlentang, duduk, bayangin. Setiap malam selama 2 minggu tidur duduk, begadang weh.
tidur teh cuma setengah jam, mana ada orang yang normal tidur setengah Heeh. jam. Anak segede gitu sakitnya pasti tidur lah. Anak saya mah nggak tidur, duduk kayak gini Tapi matanya ini memang kasihan juga. merem matanya merem, udah nggak bisa tidur. Jadi kayak orang yang jalan-jalan Mm-mm. udah nyate capek. Raganya di situ. Cuma Ini mencegah bahasa Sundanya mah dianjangkeun. heeh. Saya orangnya selalu berpikir positif. Ngapain orang ke saya kayak gitu? Saya nggak punya musuh. Ya. Saya mah orang yang mau iri ke saya apa? Saya mah Apa tidak yang ada. harus diiriin ya? Apa? Cantik enggak, kayak Eits. enggak, apa tuh? Bener. Minum dulu teh. Ya ada hati orang mah siapa yang tahu ya, nggak bisa ditebak. Benar. Ya, setelah sebulan keluar dari rumah sakit, dari pihak keluarga yang minta, atau udah di rumah sakit udah habis waktunya mungkin. Hasil semua negatif, terus kondisi anak mulai membaik kan, asupan makannya udah ada, jadi itu berat badannya naik lagi tuh. Berat badannya ada naik 1-2 kilo tuh udah alhamdulillah. Udah mulai baik, tapi belum bisa jalan karena berat badannya belum seimbang sama tingginya dia. Jadi kan nggak bisa jalan dia tuh. Cuma saya bilang ke dokter, boleh nggak ini pulang? Boleh pulang, nggak apa-apa. Cuma tetap masih dalam pengawasan dokter. Dilihat kondisi jantung sama paru-parunya. Jadi ibu di rumah harus tetap steril. Nah, saya bilang lagi sama saudara, ini gimana nih kalau anak dibawa pulang? Nggak apa-apa, tapi jangan dibawa pulang ke rumah yang sama. Maksudnya gini, Mak. Kenapa? Iya nggak boleh. Soalnya apa? Kalau dibawa pulang ke rumah yang sama, itu bisa masuk lagi ke badannya dia. Cek bahasa Sunda nama ngadodoko. Didodoko. Jadi dipindahin dulu. Nggak di rumah dulu. Nggak pulang ke sana. Pindah aja dulu saya. Jadi ngontrak pindah. Hampir berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Udah anak mulai stabil, udah bisa jalan, udah mulai kuat lagi dianya. Kan orang tuh udah pada nanya, sakit apa kok kayak gitu? Udah dia tuh ngedown dia teh. Iya. Nah, saya mah nggak sakit, dia tuh bilang gitu. Nah, saya mah nggak sakit. Saya sakit apa? Berarti anakku tuh bilangnya nggak sakit. Mau diliatin foto teh, itu mah cenah lain saya, teman ini dia bilang sendiri kayak gitu. Waktu dia sakit, Teh Imas sempat motonya. Ada tuh banyak dedikasi sama saya di foto. Fotoin waktu dia mau dioperasi kecil kan, pasang selang. Yang saya aneh itu nggak masuk akal tuh gini ya, sakit 2 minggu sebelum dirawat. Pas dirawat di paru-parunya tuh ada cairan, udah levelnya tuh level 3. Udah parah Udah banget. tinggi. Iya. Kalau normalnya kan udah nggak bisa apa-apa. Kalau level tuh kan 1, 2, 3, 4. Anaknya tuh hampir ke level 4, udah hampir. Otomatis dia nggak bisa tidur terentang karena dari mana itu datang cairan. Aneh. Tapi ya saya mau walau alam balik. Kalau penyakit pasti ada obatnya di sini. Kalau bukan penyakit benar-benar dari Allah, ya udahlah, minta disadarin aja lah itu orang. Anak sekecil itu nggak tahu apa-apa. Kalaupun ada benci ke saya, ya saya mah manusia biasa. Ya maaf lah gitu. Berarti setelah pulang dari rumah sakit, pindah rumah, diobatin sama saudara. Iya, masih nggak dilepas. Ya kita mah minta mah sama Allah ya. Iya, itu kan percaya cuma cek bahasa Sunda nama segala rupa teh cukang lantaran. Iyalah. Kita pusing minum obat bikin. Berarti anaknya sekarang udah normal. Alhamdulillah, kemarin terakhir itu berobat bulan kemarin. Udah sembuh total. Tapi tetap masih harus dijaga dari pola makan, pola hidup harus sehat, jangan tidur malam kayak gitu aja. Tapi kalau sama saudara mah tetap nggak dilepas, masih dipantau. Soalnya cek orang Sunda mah lempeh Yuni.
Oh. lumpuh Yuni. Malahan pernah ada di tempat kerjanya. Ada lagi nih. Enggak maksud ini apa maksudnya saya kan tadi ke Teh Imas bilangnya setelah pulang dari rumah sakit nggak dibawa ke rumah. Enggak, pindah. Yang saya mau nanya nih, emang rumahnya ada apa sebelumnya? Gimana ya yang enggak, kalau saya sih nggak ngerasa ada apa-apa, cuma mungkin Ya. anak saya yang sensitif. Mungkin sama anak sayanya yang kayak gitu. Udah bersahabat. Iya. Kalau rumah mah di mana juga baik lah, nggak ada. Mungkin enggak. anak sayanya pas waktu itu teh lagi sensitif, mungkin lagi nggak Tapi enak. kan Teh Imas mungkin sempat nanya-nanya ke saudara ya, di rumah itu kenapa sih, ada apa gitu? Ya banyak yang bilang sih, katanya kok pertama gitu, kok mau gitu tinggal di situ. Oh, berarti sebelum nempatin rumah itu banyak yang Ada yang bilang. bilang kayak gitu. Nah, itu maksud aku tuh berarti rumah itu ada Ya ada gitu. something Nah. wrong. Kenapa anak saya bilang lebih unik gitu. Gitu. Memang mistis itu mungkin selalu ada. Emang setiap di mana juga ada, cuma kalau Ada yang ngeganggu, ada yang enggak. Nah, berarti alhamdulillah ya sekarang udah normal ya. Udah alhamdulillah udah sehat. Nah, yang saya dengar juga katanya kan si anak tuh sempat dioperasi, dilubangin. Iya. Itu katanya hilang. Hah? Bekasnya. Lubang. Maksudnya sampai sekarang emang nggak ada bekas yang yang ngeluarin cairannya. Kan ceritanya tuh pasang selang nih. Heeh. Kalau di rumah sakit tuh selangnya yang gede kan, ukurannya agak gede. Nah pas mau pulang selangnya tuh diganti agak kecil. Karena apa? Karena biar bisa diteng-teng. Jadi si kantongnya tuh biar bisa dibawa kemana-mana. Nah waktu dia tuh pingin pipis, kan nggak bisa bangun, harus dibangunin. Kecabutlah selangnya. Saya kaget, takutnya keluar darah kan sama cairan di lubang itu. Besok pagi saya pergi ke puskesmas terdekat lah, ke IGD-nya langsung. Dokternya nyari nggak ada Lubang yang bekas itu. Memang walaupun udah seumpama udah rapat ya sama jahitan, tapi kan bekas selang itu. Ya iyalah, harusnya ada kan bekas dikit juga. Ada itu Aslinya. Saya mah udah kaget, semalaman nggak bisa tidur nungguin itu, badannya takut darah keluar. Begadang wes ya teh, diganti dulu perbannya. Udah mau diperiksa ke dokter, diganti, dicuci pakai air infusan kan, udah disuruh sama dokter dicuci pakai air infusan, dibersihin segala macam. Pagi-pagi pergi ke puskesmas, nggak ada lubang. Lubang mana ya ibu? Udah nggak ada lubang. Itu bekas selang, kata saya. Selangnya kecabut sama saya. Kalau bisa tolong jahitin lah. Nggak banyak, kalau nggak 2 mungkin 3 jahitan. Nggak ada lubang ibu, nggak ada lubang bekas selang. Udah. Gak ngerti juga. Saya nggak banyak ngomong, dari pertama juga udah tahu ya keanehan. Tapi kan kalau si susternya mungkin dokter ya, langsung sama dokternya. Dokternya mau pasti tanda tanya lubang dari mana gitu. Tapi dijelasin ya ke dokter. Ya, Bu, dok, ini anak saya tuh sakit, diceritain sebulan dirawat pakai selang gini. Nah waktu malam tuh kecabut sama ibunya, keinjek. Selang yang dibawa keinjek, anaknya dibangunin, jadi ketarik, jadi copot. Ini takut keluar terus darah. Sebelum saya dibawa ke puskesmas, saya telepon dulu dokter spesialis yang di rumah sakit, yang nanganinya pertama. Dok, ini gimana ya, anak saya selangnya kecabut. Aduh ibu, nggak boleh sampai kecabut. Nanti kalau kecabut ada angin masuk ke lubangnya, tambah parah. Takut nggak? Pastilah. Langsung saya tutup pakai perban double biar nggak angin masuk, biar darah nggak keluar. Pagi-pagi dibawa ke puskesmas, nggak ada dong lubangnya. Maaf, sebelum dibawa ke puskesmas nih, kan Teh Imas yang nyabut ini, ya kecabut gitu. Itu waktu pas kecabutnya masih kelihatan lubangnya. Kan ditutup kan? Oh, pakai perban di dalamnya. Jadi ini tuh perban nih. Si selang itu kan ngegantung. Jadi ditutup kan, karena lubangnya nggak boleh kotor kan. Gitu.
Nah ketarik, otomatis lubangnya kan nggak kelihatan sama Hmm, saya hmm. karena perban itu. Saat dibawa ke puskesmas, dibukalah sama dokter Heeh. puskesmas, nggak ada. Nggak ada lubang. Jadi yang ada tuh cuma jahitannya aja yang nempel di situ. Oh, Bola, bekas bola, jahitan. bola, bola. Gini ya, logikanya gini lah. Ini apa selang ini. Ini lubang. Ini tuh benang buat nutupin si selangnya biar diem. Tumpukan benang. Kalau si selangnya diambil, otomatis ada bekas kan. Iyalah. Sekalipun ini benang, nggak ada. Padahal itu tuh belum Kaget dong. kaget. Padahal itu tuh waktu kontrol masih 1 minggu lagi. Bukan kontrol buat cabut selang, kontrol ganti perban. Nah, saya kecabut takut lah. Ya Langsung iyalah. saya telepon malam-malam ke dokternya. Dok, ini gimana ya selangnya kecabut? Kata saya, anak saya pengen pipis gak kuat. Sayanya keinjek. Ibu harus segera ke IGD terdekat. Karena apa? Karena takut cairannya keluar dari lubang itu. Iyalah, pasti panik itu. Terus takutnya angin masuk ke lubang itu. Kalah tutuplah pakai perban 2 biar gak masuk itu angin. Pas pagi-pagi ke puskesmas nggak ada dong lubangnya. Nggak tahu ditutup sama siapa. Mungkin sama yang kasihan sama. Dan dokternya nggak komen. Ya kata dokter, ibu teh lubang apa maksudnya? Ini yang ada ngegantung cuma bola. Bekasnya aja. Ini bola ini bekas apa kata dokternya? Ya bekas ngegantung itu kata saya tuh. Ya udah nggak ada lubang ibu. Udah nggak banyak ngomong. Ya mungkin udah rapat kata saya. Oh, karena udah berpikir Kalau dari itu awalnya daripada aneh. iniin mungkin ya. Ya dokternya juga aneh. Anak ibu sakit apa? Sakit paru-paru. Paru-paru. Kok sakit paru-paru tapi dampaknya kok gini banget katanya. Kayak bukan sakit paru-paru ini mah. Ya udah nggak tahu lah. Udah pasrah aja. Saya udah pas yang penting anak saya sembuh udah waktu saya sama masih ada almarhum bapak saya kan udah nunggu di rumah datang udah biasa sama bapak Aneh banget. Tersaning Allah. Berarti sekarang alhamdulillah normal, udah nggak ada gangguan juga. Alhamdulillah. Nggak pindah lagi ke rumah yang sebelumnya. Ya enggak, aku nggak mau. Udah aja. Dari yang lain. Yang baru lagi. Oke, Teh Imas, makasih ceritanya agak serem juga. Aneh loh bener. Malahan ada yang ngomong kayak gini ya di tempat kerja itu tamu. Saya nggak kenal, nggak tahu, nggak apa, bilang kayak gini. Teteh namanya siapa? Saya Bu, ya. Saya Imas. Ngobrol lagi direfleksi sama saya kakinya. Saya pegang anaknya. Nah, si ibunya kok liatin saya. Sudah ngobrol-ngobrol pas mau beres. Imas, iya Bu, ada apa? Saya titip anak kamu ya. Si tukang itu tamunya ke saya. Saya titip anak kamu. Saya titip nyawa anak kamu sama kamu. Karena kesempatan untuk hidup nggak datang 2 kali. Tiba-tiba gitu. Yang mati ya pasti mati, yang selamat ya pasti hidup lagi. Kenapa ibu bilang kayak gitu? Kamu nggak usah ngomong, saya tahu semua masalah hidup kamu. Saya tahu kamu pasti bisa, dan saya titip anak kamu yang paling gede. Teh Imas belum sempat ngobrol sebelumnya ke ibu itu. Ya enggak lah. Tiba-tiba beliau bilang gitu. Kamu pengen tahu nggak anak kamu sakitnya karena apa? Oh enggak Bu, nggak usah. Anak saya yang penting udah sembuh. Oh nggak ngepoin sih Bu? Ya adalah, tapi udah kalau disebutin takut ada sih. Ya nggak apa-apa, soal nggak diomongin aja. Cuma saya titip aja sama kamu, jangan terlalu sering ketemu sama keluarga beliau. Berarti karena, intinya itu penyakitnya di luar nalar ya, non medis itu kan. Iya. Cuma kan kalau dokter nggak bisa diajak kayak gitu. Iya. Kalau dokter ya medis udah kasih lab, udah dokter kayak gitu, nggak ada istilah apa medis apa non mistis, medis. nggak ada. Dokter yang dipikirnya kan secara logika,
nggak ada pemikiran anu nggak ada. Iya benar. Sekolah mahal-mahal Karena mungkin bukan bisa kututin sama bisnis nggak ada. bukan dia yang spesialisnya kalau kayak Nah, gitu. iya. Udah beda lagi. Sebenarnya dimasukin ke rumah sakit saudara saya itu cuma buat biar anak sayanya ada asupan gizi. Soalnya nggak masuk makan sama Untuk sekali. niat itu aja ya. Iya. Sebenarnya dari keluarga juga udah pada tahu mungkin. Udah pada tahu, makanya tiap malam Selasa, malam Jumat nggak berhenti minta sampai doa kepada kiai. Semua para kiai mungkin udah tahu ya, cuma bilang untung ini ibu sama anaknya kuat. Gitu aja. Untung anak sama ibunya kuat. Jangan lepas aja berdoa minta sama Allah. Itu yang bolak balik semua. Minta sama Allah, kamu ibunya paling kuat. Nggak ada yang bisa kecuali kamu ibunya. Gitu saya. Siapa lagi kan? Doa ibu. Paling. Gue bangga ya jadi. Alhamdulillah. Nanti Teh Mas kalau bisa kan ada foto-fotonya. Boleh dikirimin foto dari yang sehat sama yang lagi sakit. Tapi nanti matanya mukanya ditutup ya? Ya nggak apa-apa. Maksudnya kan ya mungkin nggak apa-apa. Kita makan berbagi. Berbagi pengalaman. Oke Teh Mas, sebelumnya nih terima kasih udah mau bercerita pengalamannya. Mungkin sebelum saya tutup, Teh Mas ada pesan-pesan buat sahabat Teteh atau pemirsa di rumah? Apa ya? Cuma pesannya kita mau berpikir positif aja lah. Sesuatu ya. Segala sesuatu positif aja. Biar aura baiknya juga balik ke diri kita. Ya, benar. Jadi kalau ada apa-apa tuh jangan dulu mikir yang negatif. Biar awet muda. Awet muda. Biar tambah berkah. Biar murah rezeki. Nah, ya, aminin. Amin. Oke. Mungkin cukup di sini ceritanya. Untuk sahabat Teteh yang ingin bercerita seperti Teh Imas bisa kirim email melalui email kami yaitu dibalikTemaram@gmail.com atau bisa DM ke IG kami dibalikTemaram.id atau komen juga bisa, nanti ada yang follow up tim kami. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.